Baiklah hadirin rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Tabanan yang saya hormati, yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa pada kegiatan kita, yakni pelatihan pembuatan analisis ulangan. Hari ini pada Sabtu 19 Juni 2021. Nah, hadirin, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati dengan pikiran dan pemikiran yang jernih, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kita ini dengan lancar, dengan baik. Ya, hadirin sekalian, mari kita berdoa sejenak dulu. Berdoa, mulai. Baik, berdoa selesai. Hadirin rekan-rekan guru, sebagaimana yang termuat dalam undangan, hari ini kita akan mengikuti pelatihan pembuatan analisis ulangan dari Google Form ke format Excel. Saya, Ibu Susanti, akan memandu kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya, dengan selalu semangat. Baik hadirin, pada pagi ini kita akan mendapatkan materi berupa pembuatan analisis ulangan dari Google Form ke format Excel yang nanti akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Dian Kurnia. Ya, untuk mengefektifkan penggunaan waktu, mari kita simak pemaparan berupa materi pembuatan analisis ulangan dari Google Form ke format Excel yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Dian Kurnia. Ibu Dian Kurnia, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara menganalisis ulangan harian dari format Google Form ke format Excel. Seperti kita ketahui, pada situasi masa pandemi COVID-19 ini, kita belajar secara online. Kita menggunakan Classroom, dan kemudian ulangannya pun kita sering menggunakan format Google Form. Nah, bagaimana caranya kita menganalisis dari format Google Form ini agar bisa nanti kita bawa ke format Excel? Langsung saja saya sampaikan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu siapkan itu adalah yang pertama di format Excel, siapkan format analisisnya. Di sini saya siapkan, bentar dulu. Ya. Sudah kelihatan format Excel-nya? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Jadi yang pertama, siapkan dulu format analisisnya dalam bentuk Excel. Ada berbagai macam format. Ini saya pilih yang format yang manual, yang paling sederhana. Jadi buat judulnya, mapelnya, kemudian sekolahnya, tulis KD-nya, kelasnya, berapa banyak pesertanya, dan berapa banyak butir soal. Jadi seperti ini. Ada nomor absen, nama, dan jumlah butir soalnya. Siapkan yang Bapak Ibu siapkan formatnya, kemudian kita masuk ke drive kita. Kalau kita sudah mengasih ulangan dalam bentuk format Google Form, nanti ulangannya itu kan akan masuk ke drive kita. Jadi masuk di drive, kita buka. Kayak misalnya contohnya di sini, saya pilih penilaian harian gelombang dan bunyi. Ini kita buka.
Tunggu ya, masih loading. Di sini kan sudah kita klik jawabannya atau respon dari siswa. Kalau biasanya Bapak Ibu mau melihat berapa nilainya, Bapak Ibu kan langsung mengklik yang tanda hijau ini. Tapi kalau kita akan membuat analisis ulangan hariannya, kita klik yang tanda 3 ini. Klik tanda 3 ini. Kemudian Bapak Ibu pilih yang download jawaban dalam bentuk format .csv. Ini yang kita klik. Nah, dia akan muncul dalam bentuk wizard yang ada di bawah pojok kiri. Ini kita klik. Terus, kemudian di sini ada tulisan penilaian harian yang format Excel. Ini yang kita klik. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini format dalam Google Form kalau kita download dalam bentuk format .csv. Jadi yang mana kita perlukan? Kita hanya perlu yang skornya, nama siswanya, kemudian hasil jawaban siswa per butir soal. Jadi yang 00 ini bisa kita delete. Ya. Yang mana kita perlukan? Yang kita perlukan adalah yang ini. Ini artinya untuk soal nomor 1, siswanya 10.10/10 artinya dia benar menjawab. Kalau 0/10 ini artinya siswanya salah. Jadi ini yang kita perlukan. Yang selain itu kita tidak perlu, jadi kita delete kolomnya. Nomor absennya biarkan. Ini kita delete dulu semua. Ini sudah habis semua saya delete, jadi jumlah soalnya kan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini jawaban siswa. Nah sekarang, karena ini ulangannya, saya langsung untuk 3 kelas, sementara untuk dianalisis ulangan, kan kita menganalisisnya per kelas. Jadi yang saya misalnya pilih ini yang udah kelas 8B. Tapi di sini nomor absennya masih belum terurut. Kita sort dulu berdasarkan nomor absen. Yang ini hanya contoh pertama, saya delete dulu. Jadi, di sini kita sort dulu. Blok. Pilih data, sort by column A. Pilihannya small to largest. Nah, seperti ini, tapi akhirnya kan dia nanti tercampur malah antar kelasnya. Sekarang kita ulang lagi sort by kelasnya. Kita blok lagi. Pilih sort. Kelasnya kan kolom D. Sort by kolom D. A to Z. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah terurut, kelasnya sudah terurut, nomor absennya juga sudah terurut. Karena ini kelas 8C yang di atas, jadi kelas 8C
kalau tidak salah saya kelas 8D yang saya analisis. Jadi saya ambil yang kelas 8D. Jadi saya ambil dari namanya dulu. Ini namanya. Sudah terurut sesuai nomor absen. Ini sama-sama ada dua. Namanya saya copy dulu. Sudah di copy, kita bawa ke format analisis ulangan yang sudah saya siapkan yang di sini. Jadi ini di sini kita tinggal paste spesial value. Oke. Sudah namanya sudah masuk. Kemudian yang kita ambil lagi bisa nomor absennya yang ini. Nomor absennya kita copy, kita paste di analisis ulangan di nomor absen. Sama, paste spesial value. Oke. Nah, sudah. Nomor absen nama sudah. Sekarang kita pindahkan hasil ulangan jawaban siswanya. Yang ini kita pindahkan sekarang. Pilih yang kelas 8D yang dari sini. Kita copy. Sampai sini. Copy. Kemudian bawa ke analisis detail. Di sini paste spesial value. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi kalau analisis ulangan kan biasanya ini kalau benar dia 1, kalau salah dia 0. 10 titik ini artinya dia benar. Jadi seharusnya jawabannya kan 1. Kalau dia 0 ini, dia berarti salah. Seharusnya di sini tertulis 0. Nah, bagaimana cara mengubahnya secara otomatis? Bisa kita blok dulu ini semua. Blok. Kemudian kita cari home, find and select. Kita replace. Apa yang kita replace? Bisa kita ulang. Kita replace, kita blok dulu ini. Replace, and what? Ini kita copy. Jawaban siswa yang 10.00/10. Ini kita copy, bawa di sini. Paste. Kita ganti dengan apa? Kalau ini kan artinya jawaban siswa benar. Kita ganti dengan angka 1. Kita kemudian replace all. Udah kan? Jadi, kayak misalnya soal si Agastia, untuk soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, dia menjawab benar. Kemudian untuk jawabannya yang salah, bagaimana? Kita lakukan lagi yang seperti tadi. Kita blok lagi ulang. Blok lagi ulang. Lagi cari find and select. Replace. Nah, sekarang yang kita replace adalah ini. Yang nolnya. Ini kita ganti, hilangkan. Berarti yang jawaban 0.00/10 kita ganti dengan 0. Artinya itu jawaban siswa yang salah. Kita replace all. Oke. Plus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah kelihatan. Jadi kayak Agastia, dia jawaban mana ya? 1, 2, 3 dia benar, 4, 5 dia salah menjawab, 6, 7 benar, 8 salah, 9, 10 benar. Langsung dia dapat nilai. Nah, jadi dari sini kan Bapak Ibu sudah bisa lihat siswa mana yang, kalau misalnya KKM IPA 70, berarti si Agastia dia memenuhi standar KKM. Kalau yang nomor 2 Agi Firmansyah dia remedi, seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu punya analisis ulangan harian lain yang lebih, misalnya lebih canggih, bisa tinggal Ibu masukkan yang ini, kan nanti langsung muncul nama-nama siapa yang remedi dan siapa yang tuntas. Kalau yang ini saya pakai manual, jadi tinggal saya kasih rumus di sini, kelihatan mana yang remedi dan tidak. Kemudian di bawahnya ini, nanti akan kita rumus, jadi kita kelihatan tahu, masa ini salah dia nih. Kayak saya salah copy. Kayak ini. Jadi kalau di sini kan kelihatan
Kalau KKM-nya 670 berarti untuk yang poin 67, ini soal nomor 5, berarti itu kita perlu perbaikan soal karena dia banyak siswa yang salah menjawab. Jadi poin 7 yang ini juga yang 67, 69 dan yang ini banyak. Jadi dari sini kita bisa lihat berapa siswa yang tuntas dan yang tidak tuntas, sama yang di bawahnya ada beberapa siswa, ada beberapa soal yang perlu kita untuk analisis. Baik. Baik, demikian yang materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, hanya cuma mengubah bagaimana dari hasil penilaian Google Form kita bawa ke dalam format Excel. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama sesuai yang dikemukakan oleh Ibu Dian Kurnia tadi, bahwa kita melaksanakan pembelajaran kita pada masa pandemi ini secara daring. Jadi penting bagi kita untuk semakin banyak melatih diri, membekali diri dengan kemampuan bekerja secara daring juga. Ya, seperti materi yang barusan dikemukakan oleh pemateri kita. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, pemateri kita tadi sudah menyampaikan materi berupa analisis ulangan, disertai pula dengan langkah-langkah kegiatannya, cara membuat analisisnya. Nah, pada kesempatan ini, ya, setelah pemateri menyelesaikan materinya, saya akan persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengemukakan pertanyaan, barangkali masih ada kendala dalam mengerjakan atau mengikuti langkah-langkah yang tadi dikemukakan oleh pemateri, kita bisa bertukar informasi di sini ya, Ibu Dian ya, demikian ya. Jadi silakan jika ada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mengemukakan pertanyaan, saya persilakan di gawai, di layar gawai Bapak Ibu, terdapat fitur raise hand di sana. Silakan jika ingin bertanya, klik fitur raise hand tersebut. Jadi nanti setelah dipersilakan, baru mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, silakan. Bu Dian Prima kayaknya sudah raise hand. Bu Dian Prima sudah raise hand. Silakan Bu Dian. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Teruntuk Bu Dian Kurnia, saya ingin bertanya, bagaimana kalau POM-nya itu dipakai untuk beberapa kelas? Apakah bisa, Bu Dian? Terima kasih. Kalau formnya dibagi beberapa kelas, bisa, cuma kalau untuk analisisnya tetap kita bisa. Karena kalau untuk analisis ulangan harian kan kita menganalisisnya per kelas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sama kayak saya, nah, untuk penilaian harian gelombang dan bumi. Di sini saya kan menggunakan atau yang sudah terdownload ya. Untuk penilaian harian gelombang ini saya 3 kelas. Jadi ada kelas 8C, 8B, dan 8E. Bisa nanti sekaligus Bapak Ibu copy nih semua, ubah dalam bentuk 1, 0, tapi nanti untuk analisisnya tetap nanti Ibu akan menggunakan yang per kelas. Demikian Bu Dian. Oke, terima kasih ya. Penjelasannya sudah jelas. Oke, sama-sama Bu Dian. Baik, tadi Bu Dian Prima sudah menanyakan mengenai analisis tersebut, apakah dapat dilakukan secara multi kelas gitu ya Bu Dian ya, dengan banyak kelas.
Sudah Nggih. ditanggapi oleh Ibu Dian Kurnia. Barangkali ada lagi rekan-rekan, teman-teman yang bertanya. Ibu Prida silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan jumlah soal bila menggunakan cara seperti ini? Sekian. Baik, langsung saya jawab. Ya, Untuk silakan. ini tidak ada batasan jumlah soal. Jadi kalau misalnya saya pilih yang lain ya. Jadi kalau misalnya saya pilih penilaian harian sistem pernapasan misalnya. Loading ya Bapak Ibu. Jadi ini kan sudah saya lihat berapa ada soalnya, masih sama. Kita dulu masih loading. Kita download yang download jawaban.csv. Sebenarnya. Kita klik yang ini. Nah, di sini. Di sini soal yang saya gunakan itu adalah 20. Jadi nanti tetap Bapak Ibu yang perlukan adalah jawaban yang ini. 1, 2, ini yang kita perlukan. Jadi yang lain-lainnya ini kita delete. Nanti kulas ini kita delete semua, kan masih seperti ini, jumlahnya ada 20. Siapkan 20. Nanti langkah selanjutnya dianalisis butir soalnya. Ini Bapak Ibu tambahkan kolom lagi 10. Jadi berapapun soalnya bisa. Kalau misalnya pas, kalau misalnya IPA ada 40 soal, jadi kita siapkan ini kolomnya dulu 40. Kalau misalnya bahasa Inggris 50 soal, ini siapkan dulu kolomnya 50. Demikian Bu Frida. Apakah bisa dipahami? Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu Prida tadi menanyakan tentang batasan jumlah soal ya Bu ya. Jadi tidak ada batasan berapapun soalnya bisa kita lakukan melalui analisis dengan cara ini ya. Silakan hadirin rekan-rekan lainnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ingat bisa menggunakan fitur raise hand di layar gawai Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada yang di Ibu Widiani, raise hand. Silakan Ibu. Mic-nya di unmute dulu ya Bu ya, mic-nya. Sudah. Ya. Pertanyaan Ibu, bagaimana kalau kita membuat soal uraian? Apakah bisa kita membuat analisisnya seperti apa bentuknya? Kalau untuk Tolongnya dibantu kalau ada. langsung saya jawab ya. Kalau untuk analisis esai itu tidak bisa kita gunakan yang analisis kalau untuk yang esai kita tidak bisa gunakan yang seperti ini Bu. Jadi
paling yang bisa membantu itu adalah kita hanya bisa mengcopy jawaban siswa dari yang ini. Yang mana ya yang dari ini. Ini. Anggap ini jawaban esainya siswa, yang ini yang kita copy berarti Ibu. Yang ini yang kita bisa copy. Ini. Anggap misalnya kalau dia esai kan dia menjawab petikannya. Kita hanya bisa mengcopy langsung hasil jawabannya. Kalau menilai langsung nggak bisa Bu, secara otomatis. Nih. Berarti tidak bisa kita membuat. Berarti Kalau kan kita tidak bisa membuat analisis isinya ya. Kalau otomatis di sini belum kita Ya. untuk yang fitur ini. Ya, itu pertanyaan Ibu. Ya, Ibu Widiani sudah langsung ditanggapi ya Bu oleh Ibu Dian Kurnia. Jadi soal esai belum dapat menggunakan cara otomatis ini untuk menganalisis ya. Butir-butir soal pilihan ganda dapat kita lakukan analisisnya dengan segera melalui fitur ini ya, dengan cara analisis ini. Demikian ya Ibu Widiani, Ibu. Berikutnya ada rekan lain yang ingin mengemukakan pertanyaan. Nah, baiklah, sudah ada 3 pertanyaan tadi mengenai atau berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Ibu Dian Kurnia mengenai pembuatan analisis ulangan harian ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Dian Prima yang mengemukakan tentang apakah analisis ini dapat dilakukan langsung untuk beberapa kelas. Kemudian Ibu Prida mengemukakan pertanyaan tentang jumlah soal yang dapat kita masukkan dalam analisis ini. Kemudian Ibu Widiani tadi bertanya mengenai soal esai, apakah dapat dianalisis pula dengan cara seperti ini. Nah, sudah langsung tadi ditanggapi oleh Ibu Dian Kurnia, ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, jika memang tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, dari teman-teman guru, Ibu Dian Kurnia, apakah sudah menyiapkan latihan untuk dilakukan oleh rekan-rekan kita, atau ada instruksi atau petunjuk latihan yang bisa diikuti nanti oleh rekan-rekan kita? Baik, terima kasih. Jadi untuk selesai pelatihan ini, saya harapkan Bapak Ibu nanti coba membuat analisis ulangan harian dari format Google Form yang Bapak Ibu gunakan dalam memberikan ulangan kepada siswa. Jadi itu nanti saya akan siapkan kolom Google Drive-nya, nanti akan saya share. Jadi silakan Bapak Ibu coba analisis satu ulangan siswanya yang menggunakan format Google Form, kemudian nanti Bapak Ibu langsung bawa ke format Excel-nya. Baik, ini tugasnya nanti akan saya share di grup atau lewat WA, ini link Google Drive-nya. Baik, demikian. Ya, jadi nanti kita membuat untuk satu kelas ya Bu Dian Kurnia? Cukup satu kelas saja. Iya, ya, baik. Jadi nanti kita berlatih ya menerapkan langkah-langkah analisis ulangan yang sudah tadi dikemukakan oleh Ibu Dian Kurnia. Kita ikuti langkah demi langkah, kemudian nanti akan dikumpulkan melalui Google Drive yang akan di-share oleh Ibu Dian Kurnia nanti. Baik, rekan-rekan saya, pada pagi ini kegiatan kita sudah sampai pada
kegiatan pemberian tugas atau pemberian latihan, petunjuk latihan, ya, berupa petunjuk latihan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian Kurnia. Nah, rekan-rekan juga sudah sip dengan materinya begitu ya, karena tidak ada pertanyaan kembali. Jika demikian, kegiatan ini dapat kita akhiri. Sebelumnya saya umumkan terlebih dulu bahwa nanti kami akan menyebarkan atau memberikan tautan daftar hadir yang dapat Bapak Ibu sekalian isi, sehingga kita dapat mengetahui kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian kegiatan kita pada pagi ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Dian Kurnia kepada kita sekalian bisa bermanfaat, bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan kita, dalam melakukan tugas kita, terutama untuk menganalisis ulangan yang anak-anak kita lakukan secara daring, kemudian menambah wawasan kita, membekali diri kita semakin banyak dengan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan daring. Ya, semoga bermanfaat materi yang disampaikan oleh pemateri hari ini. Bapak Ibu, tadi di awal kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita juga akan melakukan doa sejenak untuk mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita karena kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa kita mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri kegiatan pelatihan pembuatan analisis ulangan dari Google Form ke format Excel ini dengan sangat baik. Selamat berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Terima kasih sekali lagi.